14. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Seperti tadi ada gangguan nih Mbak Amira. Tadi saya ngomong belum masuk katanya. Saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman Renggo Production yang sedang menonton dan ada di rumah, terima kasih sudah bersama kami dalam acara Renggo Ramadan bersama Renggo Production bersama Mbak Amira nih di sini langsung dari Sungai Liat, Bangka Belitung. Gimana kabarnya Mbak Amira? alhamdulillah sehat. Oh iya Mbak Amira, di situ kondisinya sedang musim hujan, lagi hujan atau lagi kering tuh Mbak? Ya di sini kalau sekarang ya hari ini lagi hujan. Dari siang tadi hujan terus ini Mas. Cukup panas cuacanya, jadi mungkin hari ini lagi musim hujan. Nah ini Mbak Amira, kita kan tema hari ini tuh mau membahas tentang macam kreasi masakan selama bulan Ramadan nih. Kira-kira nih Mbak Amira nih suka masak nggak sih sebenarnya? Kalau dibilang suka, hobi saya memang masak ya Mas. Tiap ada event apapun saya hobinya masak. Itu yang jadi eh, masak ini jadi salah satu hobi saya dari dulu sampai sekarang. Jadi mas saya bisa masak itu dari ibu saya karena beliau memang eh, orang yang pintar masak. Nah, jadi mungkin itu bakat yang menurun ke saya seperti itu. Nih Mbak Amira nih, berarti kan udah ibaratnya hobi memasak ya dalam segala event, ada event apa yang diharuskan masak itu Mbak Amira itu ikutan masak segala macam. Nah, pas awal mula masak ikutan ke dapur itu pas waktu apa dulu tuh pertama kali? Mulai bisa masak itu kalau dulu ya, kalau masih eh, kalau bisa masak itu awalnya kan lihat orang tua ke dapur kan, coba masukin apa yang disuruh orang tua itu dicoba-coba. Jadi itu mulainya kalau kalau nggak salah langsung turun ke dapur itu SMP. SMP itu udah bisa masak itu. Kalau ada prakarya dari sekolah, misalnya dulu ada pelajaran mulok ya. Pelajaran mulok itu sering masak, sering praktek. Nah, di situ saya sering sama teman-teman, teman-teman udah pada tahu kan, ini Mbak Amira nih bisa masak nih, cobalah jadi ketua kelompok biasanya. Jadi waktu itu udah bisa, udah langsung terjun sendiri tanpa bantuan sama ibu gitu. Mbak Amira, kan pasti kan Mbak Amira kan udah sering masak juga ya, sering masak, sering ibaratnya sudah sedikit tahu tentang bumbu-bumbu yang biasa dimasak. Nah, kira-kira masakan favorit Mbak Amira nih, kalau bikin apa sih kira-kira? Masakan favorit itu ikan balado. Itu menu ikan balado itu menu wajib di keluarga saya. Karena dari ibu, dari ayah, dan kakak itu kalau misal pada pulang itu requestnya, Bu, masakin ikan balado. Gitu juga dengan kakak saya. Misal dia pulang atau saya main ke tempat dia selalu minta request bikinin ikan sambal balado. Gitu. Berarti itu pasti pedesnya ya? Atau namanya aja balado terus nggak ada pedes-pedesnya atau gimana tuh Mbak?
Terus dong, namanya ikan balado, Mas. Nah, Mbak Amira nih, tahu nggak makanan khas dari daerahnya Mbak Amira nih, dari Sungai Liat nih, kira-kira makanan khasnya apa? Barangkali teman-teman Rengkel ini mau tahu gitu. Kalau makanan khas Bangka itu banyak ya, Mas. Kalau menu, kalau misal makanan ringannya itu ada lakso, ada pantiau, terus ada kue jongkong, ada eh kue yet itu dia lembut, kue ongol-ongol gitu, tapi dia eh apa? Itu adanya kalau misal ada acara ruahan, itu hanya ada hari-hari tertentu. Kalau makanan beratnya itu lempah kuning. Lempah kuning itu terkenal banget, lempah kuning ikan, lempah kuning ayam. Nah, itu biasanya dicampur sama daun kedondong. Terus ada juga rusip gitu. Itu makan. Oke, Mbak Amira. Nah, Mbak Amira kan kuliahnya di Jogja ya. Nah, sedangkan yang saya dengar itu makanan-makanan yang Mbak buat itu ada balado-baladonya pedas-pedas semua. Nah, di Jogja itu katanya makanannya banyak yang manis-manis. Itu kira-kira Mbak Amira cocok nggak nih? Langsung penyesuaian nggak nih sama makanan yang di Jogja itu? Kalau awal-awal Jogja itu saya nggak bisa langsung makan yang kayak Jogja ya Mas, karena kan waktu saya ke Jogja itu pertamanya eh, pendaftaran pendaftaran buat kuliah itu saya sendirian sama kakak. Nah, selama kurang lebih seminggu di sana saya demam itu Mas. Penyesuaian sama apa sama daerah ya sama makanan. Itu pas bulan puasa juga saya pertama kali ke Yogyakarta. Wah, itu saya kayak belum bisa menyesuaikan. Jadi pas udah mulai masuk kuliah semester awal itu baru bisa penyesuaian pelan-pelan. Ya, yang dimakan celele itu cuman itu yang biasa awal-awal dimakan. Tapi sekarang di Jogja itu walaupun tinggal di Jogja saya belum pernah makan gudeg secara langsung di Jogja gitu. Nah, berarti gudeg itu berarti belum makan secara langsung ya, karena memang bahan-bahannya juga kayaknya manis kelihatannya ya, Mbak ya. Ya, ya, betul. Mbak Mira mau tanya lagi nih. Ini kan judulnya kan kreasi masakan selama bulan Ramadan ya. Ini buat temen-temen khususnya temen-temen yang nggak bisa pulang karena ada pandemi virus corona ini, yang di kosan nih kira-kira yang mau berkreasi masakan nih, kira-kira sarannya apa gitu, tipsnya apa gitu Mbak buat mereka yang masih di kosan? Kalau anak-anak kos ya saya layah-layah waktu sebelum pulang waktu itu. Eh hal yang paling sering itu adalah gorengan Mas. Itu tahu bakwan goreng? Iya, iya, iya. Nah, itu yang paling sering saya buat di kosan. Dicampurin sayuran. Nah, dan itu juga menu utama di keluarga saya kalau bulan Ramadan. Tuh, jadi kalau saya di sana, misalnya teman-teman kos pada bingung mau keluar, mau cari gorengan susah di sana kan, lebih baik mending kita bikin aja kayak bala-bala. Kalau di tempat saya ya itu namanya bala-bala. Nah, bala-bala ya itu tadi bakwan goreng itu tadi ya mudah kan, cuman bahannya terigu campur sayur-sayur. Nah, biasanya kan itu kan makannya kan pakai cabai hijau rawit gitu kan. Nah, kan di keluarga orang Palembang rata-rata orang Palembang. Jadi makan di bakwan goreng itu pakai cuka. Nah, itu lebih enak Mas pakai cuka. Jadi kayak lebih resep gitu, lebih resep gitu.
gitu. Kalau menu manisnya ya, aku sih sering bikin itu Nutrijel. Kan itu kan mudah banget ya. Nutrijel eh, dicampur apa? Boleh kayak apa ya, jelly-jelly gitu kan. Jadi itu diserut, paham nggak? Serut maksudnya gimana? Diparut. Terus dikasih sirup, kasih batu es, udah jadi. Pas sudah bisa terbayangkan ya Mbak ya, gimana nanti enaknya gitu pas kalau sudah membayangkan ada di depan mata. Apalagi kalau suasana lagi panas, hari panas kan, itu enak Oh banget. ya Mbak, ini ada yang nanya nih Mbak, ada yang nanya dari Gimana? Jeep TV ini, katanya salam dari Tobuali, katanya salam dari Tobuali. Oh ya, salam kembali. Gimana Bali di sana? Di Bali itu bacanya Mas, terasi. Terasi Bali itu mantap gitu. Kalau ke sini boleh dicoba tuh terasi Balinya. Ada nanya lagi nih Mbak, katanya nih Mbak, nanya gini katanya. Kenapa lempah kuning jarang di Yogyakarta Mbak? Itu lempah kuning itu apa ya Mbak? Lempah kuning itu kayak semacam, dia tuh berkuah Mas ya. Berkuah emang jarang di Jogja. Itu saya baru nemu di Jogja itu ada rumah makan khas Bangka lempah kuning. Itu daerah mana ya saya lihat? Belakang Empire. Itu ada makanan khas Bangka lempah kuning. Ya, karena saya Bangka masih kayak buatnya itu susah-susah gampang karena eh, dia butuh daun kedondong. Saya ya kayak mana ya? Apa lempah kuning memang jarang sih di sana. Apalagi kemarin saya pernah coba ya, ya walaupun nggak sehas di sini ya ini ya rasanya, tapi ya cukuplah mengobati rindu masakan kampung halaman. Yang nanya lagi katanya ini dari Indra Cahya Ramdhani katanya. Mbak Amira kan suka masak nih katanya. Rekomendasi makanan buat buka puasa khas Bangka tuh apa katanya? Kalau khas Bangka masakannya khas Bangka bener ya? Khas Bangka itu kalau buat sendiri itu agak rumit ya Mas, karena itu tadi kalau untuk untuk makanan ringan itu ada lakso pantiau. Nah, kalau saya aja di sini beli pantiaunya itu beli ya, nggak buat itu terbuat dari tepung beras. Nah, dia dipakai bumbu ikan yang udah direbus terus dimasak pakai bumbu. Nah, itu makannya pakai air hangat. Jadi dia kan itu kan masin jadi apa berkuah gitu. Untuk kalau anak kos ya, saran saya itu tadi bahan goreng itu mah udah cukup kalau bagi saya ya gitu. Ya, makasih Mbak. Informasinya loh itu kayaknya enak tapi kayaknya kalau misal buat sendiri kayaknya ribet juga ya. Iya, Lanjutan dari tadi enak. Jeep TV katanya. Lanjutannya gini. Buka resto khas Bangka di Yogyakarta Mbak katanya gitu. Waduh, saya kemarin ada kepikiran buat apa ya kayak apa ya jualan lah ya, jualan anak-anak mahasiswa, tapi ya belum terrealisasikan karena waktunya memang belum ada waktu kemarin karena sibuk sama kuliah sama organisasi, jadi buat apa mau buka mau buat jualan gitu masih masih perlu dipertimbangkan karena kemarin juga lagi sibuk ya. Nanti bakalan insya Allah deh bakalan coba-coba ya jualan di sana dengan harga mahasiswa kan bisa langsung kita antar, semoga aja terrealisasikan. Karena setahu saya nih Mbak, setahu saya nih mahasiswa dari Bangka juga kayaknya banyak ya Mbak ya di sana di sini ya Mbak di Jogja ya Mbak ya. Iya,
mahasiswa Bangka itu banyak banget. Apalagi UAD ya, itu banyak banget. Ini mau nanya nih Mbak, di luar topik tema kita nih Mbak, mau nanya sekarang. Ini kan lagi kuliah online Mbak, di rumah, lagi di rumah kan masing-masing mahasiswa nih. Kira-kira Mbak Amira ini ada kesulitan tidak gitu dalam menjalankan kuliah online ini, atau ada keluh kesah apa gitu kan, kangen kampus atau kangen kehidupan yang biasa di Jogja, kangen di kosan, itu gimana tuh Mbak? Bisa dijelasin deh. Kalau saya kuliah online ya, saya merasa senang sih kuliah online karena ya belajar kita walaupun itu kita masih bisa memahamin dengan cara waktu yang santai kan, terus kita bisa dekat keluarga, kita bisa sambil ngapa-ngapain ya. Menurut saya ya ada minusnya ya buat kuliah online. Yang merasa kurang senang sama kuliah online atau ada yang kurang paham sama materi dari dosen itu memang wajar. Saya juga mengalami seperti itu. Dari sisi bagi saya merasa joy di kuliah online karena kapan lagi kan bisa kuliah online, bisa lagi sambil baring-baring kuliah. Nah, gitu. Jadi kayak ya dijalani aja lah ya. Semoga COVID-19 ini bisa cepat lalu, bisa kumpul lagi sama teman-teman di event-event kita yang sudah kita rencanakan bisa terselenggarakan gitu. Ada yang nanya lagi nih Mbak, ada yang nanya katanya dari SNR Community. Katanya Mbak mau tanya masakan apa yang enak buat sahur katanya. Wah, buat sahur ya. Simpel-simpel aja ya. Kalau saya ya, tahu itu. Tahu saya bikin sop mas. Tahu campur telur. Kalau saya ya, awalnya tumis telur dulu. Bahan-bahannya itu gampang banget. Merah, lada, sama garam, sama gula. Itu tumis bumbu-bumbu ditumis, udah harum, orek tempe, diorek tempenya dijadiin satu, masuk taruh tahunya, udah boleh ditambahin sayur bergizi, ada sayurnya, ada proteinnya gitu. Jangan dipersulit lah mas COVID-19 ini ya. Ini bukan mau nanya ini Mbak, malah salam katanya Mbak. Salam dari Purbalingga, Jawa Tengah. Wah, salam balik Purbalingga. Banyak juga ya teman-teman kita juga mahasiswa yang dari daerah Purbalingga, Banjarnegara, yang daerah selatan Pulau Jawa ini juga banyak kayaknya ya. Mira, bisa salam-salam nggak nih? Barangkali ada yang mau disampaikan gitu, barangkali untuk teman-teman Ringo Production khususnya, sama teman-teman yang lain gitu, barangkali ada salam gitu. Kalau salam buat teman-teman yang di Jogja yang nggak pulang ya, tetap semangat. Nah, ya ada yang memilih pulang ke kampung halaman, ada yang tetap stay di sana, tetap jaga kesehatan, tetap harus jangan terlalu banyak keluar rumah dulu kalau tidak. Kalaupun memang harus mendesak keluar, gunakanlah masker, bawa hand sanitizer ya untuk melindungi diri sendiri terlebih dahulu ya. Terus ya itu tadi karena sekarang belum bisa balik, jadi ya teman-teman tetap bisa. Kira-kira nih Mbak Amira ya, kasih tips buat temen-temen di rumah buat cara mencegah corona nih Mbak, yang lebih simpelnya. Kan kita kan memang tahu ya, berpakai masker segala macam itu. Kira-kira dari
yang berhubungan dengan masakan nih Mbak, kira-kira apa? Apa harus menjaga pola makan yang baik atau makannya harus yang gimana, pedas atau asin atau manis gitu? Ya, kalau lagi masa kayak gini ya, yang pertama harus jaga pola makan. Karena daya imun tubuh kita setiap orang beda-beda. Jadi pola makan harus tetap dijaga. Kedua, olahraga yang teratur. Ya minimal maksimal lah ya 30 menit, ya itu lebih baik dilakukan setiap hari. Menjalankan masa-masa yang seperti itu gitu kan. Terus minum air putih yang banyak, itu wajib banget minum air putih yang banyak agar tubuh kita itu tidak kekurangan cairan. Apalagi cuaca sekarang lagi kadang musim panas, kadang musim dingin. Jadi cairan di tubuh kita itu sangat perlu. Gitu. Ya, selama Ramadan itu berkreasilah se, se apa se, apa yang bisa kalian kreasikan. Apalagi Ramadan ini eh, banyak apa hawa nafsu kita gede ya, apalagi lihat jajanan makanan-makanan. Ya kalau bisa berkreasi di rumah, buat kreasi sekeren mungkin lah ya, makanan buat berbuka puasa ataupun sahur di rumah. Jadi yang pertama kesehatan, kesehatannya terjaga, kenyamanannya, jadi bisa tidak harus gimana, tidak harus kalau biasa kita beli ini beli itu, apalagi di Jogja ya banyak jualan-jualan. Coba pada masa saat ini kita lebih berkreasi gitu. Ya itu sih Mas Oke, saya. baik Mbak, terima kasih loh Mbak sudah meluangkan waktunya untuk berbagi bersama kami, Iya. bersama saya juga khususnya buat teman-teman Rega Production juga. Semoga tetap sehat selalu, jaga kesehatan, selalu berkreasi masakan. Ya, sama-sama. Saya juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman. Semoga Mbak Amira di sana juga sehat selalu, bahagia, bisa kembali lagi berkumpul di sini di Yogyakarta nanti ya Mbak ya, kita kuliah. Iya. Terima kasih banyak Mas Arif atas waktunya bisa mengajak saya untuk sharing tentang kreasi Ramadan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.